Halo semuanya, balik lagi bersama Hendesign. Kali ini kita akan mereview project kita yang sudah hampir selesai nih teman-teman. Ikuti kita terus ya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita masuk nih ke ruang utama. Ini adalah akses pintu utama dari rumah ini nih teman-teman. Nah ketika masuk, kita langsung disambut oleh ruang keluarga nih teman-teman. Kita bisa lihat desainnya dari sini ke sana, bisa lihat semuanya dulu nih. Oke. Nah, untuk bagian ini sendiri kita lihat, ini lemarinya cukup full ya, dari atas sampai ke bawah. Keperluannya untuk apa sih? Nah ini adalah untuk storage nih teman-teman. Cukup full karena memang kebutuhan rumah kan seiring berjalannya waktu bertambah terus ya teman-teman. Kalau kita nggak punya penyimpanan, itu nanti barangnya akan berantakan. Makanya klien kita, "Bagaimana Mas, supaya kita maksimalkan nih, harus ada storage." Nah, kita buatkan dengan warnanya kita sesuaikan dengan kondisi existing yang ada. Jadi ini warnanya ini, apa ya, urat kayu dengan cukup tua ya warnanya ya, warna tua, urat kayu tua. Diperpadukan dengan backdrop TV, ya kan, dengan lebih mudah warnanya, dengan tekstur seperti kain ya kan, banyak warna-warna bisa banyak pilihan. Kemudian untuk variatif di bawahnya ini lebih mudah nih teman-teman nih, apel polos dan lebih mudah. Nah untuk backdrop TV-nya sendiri cukup simpel, panel besar agar terlihat megah dengan aksen-aksen, apa namanya, list mirror, brown mirror. Nah, untuk TV-nya sendiri ukurannya 60 inch nih teman-teman, cukup cukup maksimal nih. Masih nyaman ketika kita menonton TV di area area ini nih, masih nyaman karena ini jarak dari sini ke sini tuh sekitar 3 meteran teman-teman. Nah, untuk, kredensa bagian bawahnya sendiri ini cukup full dari ujung ke ujung. Ini full penyimpanan, lebih maksimal ya kan, storage-nya juga cukup banyak, jadi bisa bisa menaruh barang-barang teman-teman bisa lebih maksimal. Nah, untuk menambah kesan hangatnya kita tambahkan LED nih di bagian samping, di bagian belakang backdrop TV-nya, ya kan, supaya lebih homey lagi nih ketika dimatikan semua lampunya, kita nggak perlu pencahayaan tambahan, cukup dari sini aja udah kesan hangatnya udah enak gitu loh. Nah, selanjutnya ini bagian samping nih, teman-teman nih. Bagian samping ini adalah kita manfaatkan dari space yang ada. Ini space ke dalam itu sekitar 40 senti nih masuknya. Kita mau bikin apa nih? Ya kita kita tanya ke klien kebutuhannya apa, kemudian, "Oke Mas, kita butuh dekorasi nih supaya buat naruh-naruh foto, momen-momen bersama keluarga." Kan kadang bingung nih kita naruh fotonya di mana ya. Nah, kita akhirnya kita improve, kita desainkan seperti ini kurang lebih. Nah, ini cukup cukup menarik ya menurut saya ya, karena, di bagian belakangnya itu kita buat rounded dan di bagian atasnya, bagian depan kita taruh dengan LED strip dengan posisinya itu tuh miring, teman-teman. Jadi posisinya miring agar pendarnya itu lebih maksimal, lebih terang, cahayanya lebih natural lagi kan, lebih hangat supaya kita naruh sesuatu foto di sini tuh, apa ya, lebih nampak gitulah kan, gitu. Jadi cukup maksimal dekorasinya, ada beberapa aksen di sini, kemudian ini, sedikit dekorasi laci untuk penyimpanan. Nah, ini juga cukup maksimal ya, teman-teman ya. Tuh, atas juga kita ada buat naruh barang-barang tertentu. Oke teman-teman, ini adalah ruang keluarga, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang punya kebutuhan interiornya. Sekarang nanti kita ke ruangan selanjutnya ya. Dari rumah ini nih ada pantry-nya nih teman-teman nih. Pantry-nya sendiri nih sebetulnya kita, nggak banyak merubah dari kondisi existing yang ada, karena bagian ini, bagian base unit ini adalah sudah ada dari existing. Nah kemudian kita tanya apa nih kebutuhan klien nih yang kurang dari kondisi existing tersebut, ya kan. Ini cukup cukup sudah cukup sih sebetulnya untuk kebutuhan pantry ya teman-teman ya, karena di sini udah ada sink, kemudian udah ada kompor induksi, udah ada cooker hood. Jadi karena tidak banyak aktivitas berat di area dapur bersih, ya jadi ini cukup sih untuk area dapur bersih. Nah kemudian dari kebutuhan klien, kita tanya, kemudian klien mengusulkan, "Mas bagaimana kalau di area samping ini dibikin ambalan?" Fungsinya untuk apa ya kan? Fungsinya untuk apa Bu? Ini kita bisa naruh sesuatu di sini supaya bisa bisa karena banyak, apa, banyak kegiatan mungkin ya, jadi ada
ada oven, ada microwave dan sebagainya nih yang bisa ditaruh di sini nih. Itu ada rice cooker ya kan. Nah, tapi uniknya dari ambalan ini klien memberikan ide ke kita, Mas, bagaimana supaya ambalan itu mudah diakses? Mudah diaksesnya caranya gimana, Bu? Oh, kalau bisa ditarik bisa nggak sih, Mas? Oh, bisa, Bu. Jadi, nah makanya kita buat dengan bisa ditarik nih, teman-teman nih. Nah, bisa ditarik ketika apa ya, perawatan microwave-nya misalkan ada supaya gampang diraih nih, nah itu bisa ditarik. Kemudian ketika ini kita bisa dorong kembali. Nah, kita tambahkan juga nih untuk area belakangnya itu ada LED agar senada dengan yang ada di existing. Nah, warnanya juga kita cari nih supaya sama. Warnanya supaya sama, kita senadakan supaya terlihat tidak apa ya, seolah-olah nyambung lah, suasananya nyambung gitu kan. Nah, untuk memaksimalkan ruang di bagian bawah juga kita kasih laci nih. Kita kasih laci, fungsinya cukup banyak, bisa untuk penyimpanan-penyimpanan lainnya. Nah, inilah seputar pantry-nya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang apa ya, punya kondisi existing atau pantry atau yang lainnya mungkin bisa ditambahkan, itu bisa kita apa ya, kita buatkan lah gitu. Sekarang kita ke ruangan lainnya ya teman-teman ya. Let's go. Halo teman-teman, ini sekarang kita sampai di ruang studio di rumah ini. Nah, kita bisa lihat nih ruang studio ini teman-teman ya. Sebelum ke ruang studio, nah ini adalah area storage di bawah tangga teman-teman. Kita maksimalkan bagaimana supaya di bawah tangga itu punya fungsi lah, nggak kosong nih. Karena sangat penting nih, lagi-lagi storage itu sangat penting di bagian rumah itu supaya barang-barang kita itu nggak berceceran, nggak bingung naruhnya. Nah ini bisa lihat cukup full, cukup maksimal, kita bisa taruh koper, bisa taruh barang-barang lainnya ya kan. Dan ini juga kita buat fleksibel nih teman-teman nih. Kita bisa tarik, kita bisa taruh. Seandainya barangnya misalkan lebih rendah, kita bisa letakkan di bawahnya. Begitupun sebaliknya, makanya ini kita buat beberapa step ambalan supaya space-nya maksimal. Nah, kita bagian bawah pun sama. Jadi semakin banyak storage ya, memanfaatkan space yang ada itu menjadi maksimal sih. Nah, begitupun area ini nih teman-teman, cukup full ya. Warnanya pun sama, kita senadakan dengan pantry yang di atas karena kondisi existing supaya tidak terlalu banyak warna dan masih nyambung kan. Nah, sekarang kita masuk nih ke ruang studio. Nah, ini ruang studio. Fungsinya apa sih ruang studio ini? Nah, karena memang sekarang itu kan lagi banyak ya bisa kerja di rumah atau kita punya hobi di rumah. Nah, ruangan ini bisa berfungsi sebagai office, sebagai apa ya, menyalurkan hobi lah teman-teman. Nah ini kita bisa lihat cukup maksimal ruangannya. Mejanya itu kita buat full dari ujung ke ujung, itu sekitar 2 meter 40-an, 2 meter 40, 2 meter 60 ya sekitarannya. Kemudian tingginya ini 75. Nah, kita bisa lihat nih ada beberapa aksen di meja ini teman-teman yang memang apa ya, kita request dari klien juga. Area ini lebih tinggi dari area meja depan. Ini untuk layar monitor. Kemudian kanan kiri ada aksen lebih tinggi itu untuk speaker teman-teman. Supaya ada nih posisinya, letakannya lebih secara konsep juga kita pikirkan gitu. Nah untuk ini adalah lubang kabel nih teman-teman. Biasanya itu kalau lubang kabel itu kan bulat nih, kecil gitu kan. Nah itu cenderung kalau kita masukin beberapa kabel itu akan susah. Makanya kita bagaimana di perancangan ini kita buat lubang kabel yang lebih besar. Gitu teman-teman. Dan ini cukup maksimal dan di sini juga ada beberapa penyimpanan. Ada beberapa penyimpanan dan ini juga full semuanya laci yang bisa buat menyimpan sesuatu. Nah, baik teman-teman, sekarang kita ke ruang selanjutnya yuk. Oke, let's go. Sekarang kita sampai di ruang kamar utama nih teman-teman. Mari kita lihat ya. Ini kita sampai di kamar
utama, kita bisa lihat temen-temen nih dari headboardnya, ya kan? Area headboardnya cukup kita bikin full satu dinding, dari ujung ke ujung ini full kita dekorasi teman-teman ya. Dengan perpaduan HPL tekstur kain dan solid ya. Kita perpadukan dan warna kayunya ini, HPL motif kayunya ini cukup cukup mudah, sehingga kita perpadukan dengan 3 warna nih. Set. Dan untuk headboardnya sendiri ini padded dengan warna grey supaya nyambung nih dengan keterpaduan ini teman-teman. Dan beberapa aksen kita taruh list mirror grey teman-teman, supaya lebih lebih nyambung, lebih enak gitu kan dilihatnya teman-teman. Nah, satu lagi tambahan, di area headboard sendiri kita taruh LED strip dari ujung ke ujung. Fungsinya untuk apa? Untuk ketika kita mematikan semua lampu di atas, lampu utama, kita tidur itu bisa cukup pencahayaan dengan ini. Jadi tidur pun nyaman dan nggak terlalu silau. Jadi cukup mengandalkan lampu LED di headboard ataupun di plafon saja nih teman-teman. Nah, untuk ranjangnya sendiri ini ukurannya 2 meter kali 1,80 meter. Jadi cukup maksimal di ruangan ini. Kemudian kanan kirinya sendiri kita buat nakas. Ada 2 laci di sini. Ini tingginya sekitar 50 cm. Jadi cukup untuk penyimpanan teman-teman. Ya kan? Nah, detailnya di sini adalah nakasnya kita buat rounded nih ujungnya teman-teman nih. Karena apa? Ketika kita tidur di sini kita nggak ngerasa tajam lah di sini, supaya lebih nyaman. Itu kan ngerasa ada bayang-bayang kepentok lah apalah, jadi supaya lebih aman nih. Tidurnya lebih enak gitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Untuk area ini mungkin cukup ya. Kanan kiri kita kita taruh stop kontak. Ada 2 nih stop kontaknya. Ini stop kontak yang biasa dan yang multi. Yang multi ini lebih kompleks ya. Ada beberapa colokan USB dan colokan yang internasional itu kan teman-teman ya. Jadi kita banyak stop kontaknya karena memang banyak nih kebutuhannya kan. Kadang kalau kita kurang stop kontaknya, kalau udah dipasang nanti susah lagi teman-teman. Jadi kita siapkan ada kanan kiri 2 stop kontak yang dengan model yang berbeda. Nah, untuk area depan ranjang sendiri, nah kita bisa lihat nih. Wow. Nah, mulai dari sini nih teman-teman nih. Ini adalah kolom existing yang kita cover dengan panel HPL ya kan teman-teman ya. Supaya selaras nih. Keterpaduannya full kita cover semua sampai ke atas. Nah, untuk area ini multifungsi teman-teman. Pertama, bisa untuk menjadi meja rias, ya kan? Cukup maksimal dengan kaca full dari atas ke bawah. Kemudian kita taruh LED di samping. Ketika kita mengaca bercermin itu pencahayaannya cukup. Gitu. Ditambah lagi dengan aksen cerminnya itu full sampai ke bawah nih teman-teman. Detailnya di bagian bawah pun ada cermin kita, dan LED-nya full sampai ke bawah. Dan area mejanya sendiri kita buat full dengan penyimpanan laci nih teman-teman. Full semuanya laci supaya lebih maksimal penyimpanannya, karena lagi dan lagi nih kebutuhan itu seiring berjalannya waktu, kalau kita nggak stop pasti bertambah. Kalau kita tidak punya penyimpanan pasti akan berantakan teman-teman. Makanya kita banyak penyimpanan di area depan. Nah, untuk area tengah sendiri ini nanti akan ada TV sekitar 60 inch teman-teman. Cukup besar, jadi dengan jarak di sini kita nonton TV pun masih nyaman. Gitu, teman-teman. Nah, kita bikin full mejanya ya kan agar lebih maksimal. Kemudian warnanya juga kita sesuaikan ya. Ini ada HPL solid, warna solid, dan warna HPL tekstur seperti kain gitu teman-teman. Nah, lagi nih teman-teman nih, supaya selaras dengan nakas yang di sana. Ketika kita masuk ke kamar, itu kalau kita bikin siku itu kan akan tajam ya. Wah, kesenggol apa gimana kan, bahaya nih ya kan. Makanya bagaimana supaya desain itu ruangan juga maksimal, supaya desain juga lebih dinamis dan tidak membahayakan penghuni ya kan. Kita buat rounded nih di sini. Dengan air tertentu kita
nyaman nih teman-teman nih, nggak khawatir kepentok, nggak khawatir tertabrak atau bagaimana gitu. Jadi sangat nyaman sekali dan juga fungsional nih teman-teman nih. Nah sekarang ini ke bagian wardrobe teman-teman. Ini lemari pakaian ini kita maksimalkan nih, ruangan yang ada kita maksimalkan, warnanya pun masih senada, HPL motif kayu dan perpaduan HPL tekstur ini memang kita kombinasikan ya teman-teman ya. Di area tengah sendiri nih kita bedakan nih, ada aksennya nih. Nah, yang lain kan HPL nih, kita bisa lihat. Kemudian ini kita taruh frame aluminium dan kaca bening. Nah, ya kan? Jadi bening banget nih di sini. Jadi ada aksennya supaya lebih manis teman-teman. Ini juga kita maksimalkan ruangannya, ada apa namanya? Ada gantungan pakaian dan lain-lain. Oke sih untuk kamar utama, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman juga. Kita ke ruangan selanjutnya yuk. Nah untuk ruangan kamar selanjutnya adalah kamar anak teman-teman nih. Ini adalah kamar anak perempuan di rumah ini. Nah kita bisa lihat desainnya ya, cukup cantik teman-teman ya. Ini ada ambalan untuk dekorasi ya kan, ada aksen-aksennya detail banget. Ini ada ambalan kemudian diperpadukan dengan LED ya kan. Ini bisa untuk menaruh sesuatu, foto dan sebagainya, ini akan hidup ruangannya teman-teman. Nah kemudian di area ini ada laci nih. Ada laci, ada 2 susun, bisa sebagai alat penyimpanan. Nah ini adalah lemari pakaian teman-teman. Lemari pakaian yang kita kombinasikan desainnya ya kan. Ini juga cukup maksimal penyimpanannya, kita maksimalkan ruangannya supaya memenuhi kebutuhan penghuni kamar ini. Nah ini juga ada storage atas ya kan, bisa naruh koper atau barang-barang yang tinggi teman-teman ya kan. Jadi ada 2 tampak teman-teman, ini tampak bisa diakses dari sini supaya sebagai ketika masuk nih kita disambut dengan oh ya ada dekorasi. Jadi nggak masif desainnya itu, nggak masif dan lebih hidup lah. Nah ini untuk handle-nya sendiri kita buat ya seperti lingkaran ya kan, setengah lingkaran yang ketika disatukan itu jadi satu nih, set ya kan. Jadi sempurna nih teman-teman nih, kita bikin supaya manis. Nah ini juga aksen-aksennya ya menarik banget ya, sangat menarik. Ini HPL solid dipadukan dengan warna kayu dengan detail menjadi apa ya, epic desainnya itu. Nah untuk kemudian nih teman-teman ya, kemudian kita ke area sini nih. Area ini adalah area meja rias. Nah, meja rias bisa jadi meja belajar juga ya. Ini juga ada lacinya maksimal. Nah, lagi-lagi kita bikin rounded teman-teman, karena space-nya juga maksimal teman-teman ya. Jadi kita maksimalkan supaya area-area sudut itu minim benturan nih, mudah diakses ke sini kan. Kalau kita sudut kan susah nih, kan begini posisinya. Kita bikin rounded, kemudian untuk menyelaraskan itu yang uniknya adalah cerminnya itu dibuat dengan setengah lingkaran. Dengan perpaduan apa ya, warna LED di belakangnya itu menjadi jadi manis banget nih desainnya kan gitu kan, mewah dan perpaduan dari lemari ke ini kan nyambung. Ini buat apa ya, dekorasi atau taruh boneka ya kan, atau alat-alat make up dan sebagainya bisa diletakkan di sini. Jadi semua ambalan kita taruh LED. Nah terus untuk area atas juga bagaimana nih teman-teman, kok nggak terlihat nih lampunya. Nah untuk area atas sendiri, jadi karena rounded atasnya, kita LED-nya di bagian bawah, pendarnya ke atas. Jadi semuanya terlihat terang nih teman-teman nih. Oke. Nah, ini cukup maksimal ruangannya. Untuk area ranjangnya sendiri, ini ukurannya 1,80 m kali 2 meter nih teman-teman nih. Nah, ini ada nakas di area ini, ada nakas cukup maksimal dengan space seperti ini ya. Bisa taruh HP dan sebagainya di sini nih teman-teman. Nah ini untuk area headboardnya sendiri kita bikin simple karena supaya tidak terlalu berat ya teman-teman ya. Jadi hanya ada pendet dan ada list HPL nih teman-teman. Dan aksennya lagi adalah di bagian atas teman-teman.
perpaduan catnya itu adalah, ini kan cat existing, warna existing, supaya lebih terkesan ada permainan ya, warnanya kita buat list dari ujung ke ujung dengan warna coklat ya, supaya senada dengan HPL-nya teman-teman. Nah ini sih untuk kamar anak perempuan ini cukup maksimal. Nah mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang untuk membuat kamar interiornya. Sekarang kita ke ruangan yang terakhir nih teman-teman. Let's go. Adalah ruangan kamar anak laki-laki ya teman-teman. Ruangan terakhir yang akan kita review nih. Nah ini desainnya juga apa ya, cukup mirip dengan kamar anak perempuan. Hanya ada beberapa aksen karena ruangannya juga cukup maksimal. Kita maksimalkan kebutuhan ruangnya teman-teman. Nah ini ada meja belajar nih teman-teman. Kita bikin simple aja, namun ada aksennya ya, dekorasinya supaya ini kalau flat aja kan umum ya teman-teman ya, wah kotak aja nih gitu kan. Nah kita bikin ada rounded-roundednya permainan supaya lebih dinamis teman-teman, lebih nggak bosen, lebih nyaman juga untuk belajarnya di sini kan gitu. Kemudian kita sediakan 2 stop kontak ya kan, kemudian ada apa ya, back wall ya, supaya lebih mempermanis area meja ini. Nah kemudian ini apa sih? Nah ini lemari pakaian teman-teman, ya kan? Lemari pakaian ini kenapa dibikin begini nih? Kenapa nggak di sini aja nih? Karena kita lagi dan lagi menyesuaikan dari kebutuhan klien teman-teman. Jadi bagaimana ruangan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dan menjadi maksimal nih kebutuhannya, gitu kan? Nah ini bagaimana, susah nggak sih ngaksesnya kalau kita mau buka lemari? Ya enggak teman-teman, karena kita sudah pikirkan semuanya gitu. Nah kita bisa buka, pas juga ukurannya, nggak mentok dengan kasur ya kan. Jadi lebih maksimal nih teman-teman, ruangnya juga lebih maksimal, lebih dan mudah diakses juga ya kan. Nah ini kita tutup. Nah kemudian yang unik ini di bagian depannya ini kan ada space kosong nih. Kita maksimalkan ruangnya teman-teman nih. Ini bisa dibuka nih. Nah bisa menaruh sesuatu di situ ya kan. Jadi space yang ada kita maksimalkan. Nah kemudian ini warnanya ini kan apa ya, biru ya, biru muda karena memang dari klien sendiri ingin warna itu teman-teman. Kita perpadukan dengan HPL yang senada dengan ruangan lainnya ya kan, supaya lebih masuk nih. Nah untuk menyambungkan ya, menselaraskan dengan HPL yang dipilih klien, kita kombinasikan dengan permainan cat teman-teman. Cat sendiri supaya selaras, kan kita banyak bentuk rounded ya, setengah lingkaran ini. Untuk catnya sendiri kita selaraskan nih, setengah lingkaran kembali teman-teman, supaya bentuknya lebih nyambung dengan bentuk yang lainnya gitu. Kita maksimalkan dengan ranjang 1,20 x 2 meter, dan lagi ini adalah laci yang berfungsi sebagai penyimpanan teman-teman. Jadi cukup fungsional. Ada nakas, ada laci, ada meja belajar, dan ada lemari pakaian. Bagaimana di satu ruangan ini kita sudah terpenuhi semua nih kebutuhannya. Jadi cukup maksimal, cukup memenuhi kebutuhan lah, supaya kita nggak bingung naruh sesuatunya ya kan. Jadi interior itu ya seperti itu. Bagaimana dari ruang yang maksimal kita penuhi kebutuhannya supaya lebih nyaman di dalam, lebih terfasilitasi teman-teman. Itulah. Nah bagi teman-teman yang punya kebutuhan interior, semoga bisa menjadi inspirasi dari video ini teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita keluar lagi yuk. Oke teman-teman, sekilas itu review dari kami, proyek kami yang sudah hampir kita selesaikan. Bagi teman-teman yang punya ide atau inspirasi interiornya, atau ingin berkonsultasi dengan kami, bisa hubungi kami teman-teman ya. Ikuti kita terus, kita akan review-review lagi proyek-proyek kita yang sudah selesai. Terima kasih teman-teman.